Om Swastiastu. Baik, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Kristina Bintang Utari, NIM 201102123, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama, Fakultas Dharma Acarya, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Griwe. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video pembelajaran mengenai COVID-19 dan cara pencegahannya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak. Nah, apakah itu COVID-19? Oke, jadi saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi yang sangat meresahkan ya, dan menimbulkan kerugian yang begitu besar. Nah, bukan di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Penyakit ini seakan-akan membuat dunia itu mati. Segala aktivitas apapun itu semuanya diberhentikan. Perekonomian macet, pariwisata macet, apapun itu diberhentikan. Nah, penyakit ini adalah COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona. Virus corona merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan di Cina pada 2019 lalu. Kemudian menyebar dalam hitungan bulan di berbagai daerah di seluruh dunia tentunya. Nah, virus corona ini banyak menyerang sistem pernapasan pada manusia hingga menimbulkan kematian. Virus corona ini memiliki gejala panas dalam, demam yang begitu tinggi, pilek, batuk, sesak nafas, dan virus ini menyebar melalui droplet, yaitu percikan dahak pada manusia. Nah, dengan adanya hal tersebut, pemerintahan menekankan seluruh warganya agar tetap diam di rumah saja. Atau yang selama ini kita kenal dengan lockdown. Nah, seperti Indonesia, kita mengenal PSBB. Kemudian, hari pun telah berlalu dan pemerintahan membuat suatu kebijakan baru yang disebut dengan new normal. New normal di sini kita hidup seperti biasa, tetapi di sini kita tetap memperhatikan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran virus corona tersebut. Kemudian berikut adalah cara pencegahan agar tidak tertular COVID-19. Berdasarkan dari diri sendiri ketika berada di tempat umum. Lanjut. Nah, di sini berdasarkan dari diri kita sendiri ya, tentunya yang pertama self-care gitu ya. Yang pertama adalah mencuci tangan. Nah, mencuci tangan di sini wajib hukumnya menggunakan sabun dan menggunakan air mengalir. Karena mencuci tangan dianggap sebagai salah satu cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona atau COVID-19 yang paling efektif untuk mencegah penyebaran dan penularan virus tersebut. Mencuci tangan di sini diawali dengan membasuhi kedua telapak tangan menggunakan air mengalir, kemudian menggunakan sabun, menggosok telapak tangan dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, kuku-kuku jari, dan hingga pergelangan, menunggu selama lakukan hal tersebut selama 20 menit, kemudian bilas hingga bersih, dan keringkan dengan kain bersih ataupun tisu. Kemudian yang kedua adalah selalu siap sedia hand sanitizer. Nah, seringkali di sini kita tidak bisa mencuci tangan. Di sini kita bisa menggunakan hand sanitizer. Di supermarket, di pasar, di warung-warung kecil, sudah banyak disediakan hand sanitizer dengan berbagai merek. Dengan kandungan alkohol mulai dari 30%. Tetapi WHO menyarankan agar kita menggunakan hand sanitizer dengan kandungan minimal 60% agar nantinya bisa mencegah bakteri tersebut berkembang dan bisa meminimalisir hal tersebut.
Nah, jadi oleh karena itu, jangan lupa selalu untuk menggunakan hand sanitizer kemanapun kita bepergian. Terutama pada saat pergi ke ATM, pada saat pergi ke Indomaret, kita menyentuh pintu, menyentuh benda-benda apapun. Setelahnya, jangan lupa untuk menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan menyentuh wajah. Nah, menyentuh wajah merupakan hal sepele dan sering kita lakukan. Mungkin sampai 23 kali dalam per jam. Kenapa jangan menyentuh wajah? Karena di sini WHO menyebutkan virus corona bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut, hidung, dan mata. Oleh karena itu, cara menjaga kesehatan tubuh adalah dengan cara jangan menyentuh wajah agar tidak tertular virus tersebut. Nah, memang sulit bagi kita untuk tidak menyentuh wajah, kan? Mungkin saja kita iseng gitu, menyentuh wajah seketika. Tapi kita harus membiasakan, mulai dari 5 menit, dan terus kita berlatih hingga benar-benar meminimalkan kebiasaan untuk menyentuh wajah tersebut. Nah, selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan bergizi. Vitamin dan suplemen lainnya memang meningkatkan daya tubuh. Tetapi para ahli sepakat untuk menyarankan agar kita mendapatkan vitamin dan mineral tersebut langsung dari sumbernya daripada mengkonsumsi obat ataupun suplemen tersebut. Karena lebih dianggap efektif ya, seperti kita makan sayur-sayuran, buah paprika, bayam, dan sebagainya macam lagi. Kemudian buah-buahan seperti jeruk, jambu biji, kiwi, pepaya, semua itu harus kita konsumsi. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, wajib hukumnya bagi kita untuk menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada. Tidak hanya di rumah, tetapi di manapun. Nah, dengan cara menjaga di sekitar kita untuk meminimalisirkan paparan virus tersebut. Di sini kita bisa menggunakan desinfektan untuk membersihkan permukaan benda seperti gagang pintu, keyboard, mouse, alat dapur, dan benda-benda yang biasa kita sentuh lainnya. Di sini kita menggunakan air dan sabun atau cairan yang mengandung alkohol. Kemudian jangan lupa juga untuk menggunakan sarung tangan sekali pakai agar nantinya dapat meminimalisir virus corona tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah membawa alat makan sendiri. Nah, kita disarankan untuk selalu membawa alat makan sendiri. Mengapa demikian? Karena dengan membawa alat makan sendiri, kita lebih mengetahui kebersihan peralatan tersebut. Nah, pastikan jangan kita menggunakan alat makan secara bersamaan. Kan kita nggak tahu ya kalau virus corona itu mungkin saja telah menularkan ke alat makan tersebut. Jadi kita disarankan untuk membawa alat makan sendiri. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah selalu menggunakan masker. Nah, ini biasanya paling sering ya orang menyepelekan. Kadang-kadang mereka itu lupa untuk menggunakan masker. Jadi kita harus selalu ingat untuk selalu menggunakan masker. Karena kan seperti yang dikatakan tadi, virus corona itu bisa tersebar dengan mudah gitu. Dengan kita menggunakan masker, jadi kita dapat menetralisir virus corona tersebut. Saya lanjut. Kemudian ketika berada di tempat umum, yang pertama adalah tidak melakukan kontak fisik. Di sini kita disarankan untuk tidak berjabat tangan terlebih dahulu. Karena dianggap dengan berjabat tangan, kita
bisa tertular virus corona tersebut. Kita kan nggak tahu apakah orang tersebut tertular atau tidak. Mungkin saja kan bisa tertular. Nah, untuk karena itu kita tidak boleh berjabat tangan terlebih dahulu. Mungkin saja berjabat tangan itu kita bisa ganti dengan hormat atau menunduk, memberikan salam, menaruh tangan di depan dada, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah social distancing. Nah, social distancing adalah cara yang efektif. Dapat dilakukan dengan menjaga jarak dengan orang lain saat beraktivitas bersama minimal 1 meter. Kenapa 1 meter? Nah, karena ini adalah jangkauan percikan air yang bisa menyebar dari mulut saat seseorang berbicara. Jadi wajib ya untuk kita menjaga jarak minimal 1 meter. Amat disarankan juga untuk tidak bepergian keluar rumah apabila tidak memang keadaan mendesak ya. Nah, disarankan juga jika merasa sakit atau kurang sehat untuk diam di rumah saja agar tidak membahayakan dan menularkan penyakit kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah menghindari transportasi umum. Nah, karena biasanya di transportasi umum itu banyak orang saling berbaur, jadi kita nggak tahu bahwa mungkin saja di transportasi itu telah tertular virus tersebut gitu. Jadi kalau seandainya tidak keadaan mendesak, usahakan kita tetap berada di rumah saja. Nah, kemudian yang keempat adalah membersihkan meja saat akan duduk di restoran ataupun saat membeli makan. Kenapa? Karena sama seperti katakan sebelumnya, kita nggak tahu apakah orang tersebut telah menyentuh meja tersebut, ataukah meja tersebut telah tertular virus. Jadi wajib hukumnya selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada, agar nantinya kita tidak tertular virus corona tersebut. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Kemudian saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.